Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari grup 3, saya Widya Fatmawati dengan ujung NPM 087 sebagai moderator dan dua rekan saya Indi Basiturahma dengan ujung NPM 038 dan Deswina Mayangkinanti dengan ujung NPM 091. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan Project Based Learning Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang menganalisis PT Anabatik Teknologis Tbk tahun 2019 dan tahun 2020 dengan dua dosen pengampu yang terhormat Ibu Liza Alfia, SEMSC AKTCA, dan Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, SEMSC AKCA. Sedikit informasi, seharusnya kelompok 3 menganalisis PT Anabatik Teknologis Tbk tahun 2020-2021, namun karena laporan keuangan 2021 baru akan keluar Juli mendatang, maka kami menganalisis tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, presenter pertama yaitu Deswina Mayangkinanti akan memaparkan mengenai profil perusahaan, overview kinerja keuangan, dan analisis konseptual framework. Kepada Deswina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan terlebih dahulu. Oke, next slide. Nah, perusahaan yang kami analisis yaitu PT Anabatik Teknologis Tbk yang beralamatkan di Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perusahaan ini tanggal pencatatannya yaitu di tanggal 1 November 2001, kemudian bidang utamanya yaitu konsultasi IT, integrasi dan manajemen, dan sektornya adalah teknologi informasi. Oke, next slide. Next slide. Oke. Berikutnya adalah overview kinerja keuangan. Analisis yang kami lakukan yaitu melakukan 6 analisis, yaitu untuk penjualan neto, kemudian laba bruto, laba neto, total liabilitas dan ekuitas, dan juga kas dan setara kas. Yang pertama adalah penjualan neto. Dapat dilihat dari grafik ini, yaitu terdapat tren di tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat kenaikan secara signifikan, yaitu naik sebesar 10,4% dari di tahun 2019 yaitu 5 triliun 578,4 miliar, kemudian di tahun 2020 yaitu 6 triliun 157,6 miliar. Kemudian selanjutnya adalah laba bruto. Dapat dilihat dari tren grafik tersebut di slide presentasi, yaitu terdapat kenaikan secara signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, yaitu terdapat kenaikan sebesar 10,8% dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu yang semula 888 miliar menjadi 984,2 miliar. Selanjutnya adalah laba neto. Dapat terlihat bahwa grafik laba neto PT Anabatik Teknologis Tbk mengalami penurunan secara drastis di tahun 2020. Hal ini kami analisis adanya asumsi kami bahwa terdapat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kinerja laba neto dari perusahaan menjadi menurun, yaitu perusahaan mengalami rugi neto tahun berjalan sebesar 526 miliar dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan yang dicatatkan pada tahun 2019 yaitu 65,6 miliar. Selanjutnya adalah total liabilitas dan ekuitas. Untuk total liabilitas terdapat kenaikan, kemudian di total ekuitas terdapat penurunan yang sangat drastis. Dapat dilihat dari grafik tersebut, tren total liabilitas dan total ekuitas masing-masing mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, PT Anabatik Teknologis Tbk mengalami kenaikan liabilitas yang semula sebesar 3 triliun 875,7 miliar, naik menjadi 3 triliun 903,2 miliar. Kemudian untuk kas dan setara kas. Untuk menunjukkan kelancaran kas, maka kami juga menganalisis mengenai tren kas dan setara kas. PT Anabatik Teknologis Tbk mengalami tren turun pada tahun 2019 menjadi 422,3 miliar dan naik pada tahun 2020 menjadi 492,1 miliar. Selanjutnya, next slide. Oke, untuk analisis rasio keuangan yang pertama adalah rasio laba terhadap aset atau ROA. Rasio laba terhadap aset menunjukkan arti bahwa seberapa banyak penghasilan yang bisa dilakukan sebuah perusahaan dari total asetnya. Dapat dilihat dari rasio keuangan di slide presentasi. Untuk rasio laba terhadap aset yaitu di tahun 2019 sebesar 1,36%, kemudian tahun 2020 yaitu minus 12,24%.
Apabila semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik perusahaan tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Anabatik Technologies Tbk mengalami penurunan drastis hingga ROA mencapai nilai minus. Selanjutnya adalah rasio laba terhadap ekuitas. ROE menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Dapat dilihat dari analisis yang telah kami lakukan terhadap PT Anabatik Technologies Tbk, yaitu untuk rasio laba terhadap ekuitas di tahun 2019 yaitu 7,01%, kemudian tahun 2020 yaitu minus 13,25%. Selanjutnya adalah rasio lancar. Rasio lancar yaitu kemampuan perseroan dalam membayar utang juga dapat dilihat melalui rasio lancar tersebut, di mana rasio lancar perseroan adalah sebesar 1,0 kali yang mencerminkan bahwa aset lancar yang dimiliki entitas mencukupi untuk membiayai seluruh liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perseroan. Dasar dari analisis yang kami lakukan yaitu bukan berdasarkan asumsi semata, melainkan dari catatan atas laporan keuangan yang telah kami lakukan analisisnya. Berikutnya adalah rasio EBITDA terhadap beban bunga. Dapat terlihat di tahun 2019 yaitu sebesar 1,30%, kemudian tahun 2020 yaitu 1%. Selain melakukan analisis tersebut dari rasio-rasio yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami juga melakukan analisis lain terhadap beberapa akun dengan menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis komparatif yang membandingkan beberapa laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2019 hingga tahun 2020. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis conceptual framework. Di sini kami akan melakukan analisis yaitu the first level dan juga the second level. Yang pertama yaitu analisis the first level yaitu the why purpose of accounting. Dalam hal ini PT Anabatik Technologies Tbk telah menyediakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh investor, lender, dan kreditur dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya. Oke, next slide. Selanjutnya adalah the second level. Dalam hal ini kami melakukan analisis terhadap poin relevan, completeness, dan juga predictive value. Dalam hal ini kami melakukan mengambil beberapa bukti bahwa perusahaan telah memenuhi ketiga aspek tersebut dari catatan atas laporan keuangan. Relevan dalam hal ini yaitu bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan itu mampu untuk membuat keputusan, kemudian completeness yaitu laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan itu disediakan secara lengkap, kemudian predictive value yaitu artinya perusahaan angka-angka yang disediakan di dalam laporan keuangan yaitu adanya karakteristik predictive value dalam hal ini yaitu menggunakan rasio likuiditas yaitu quick ratio pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada element of accounting information. Element of accounting information yaitu dalam hal ini kami menganalisis bahwa PT Anabatik Technologies Tbk telah menyediakan elemen-elemen dari informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap penyediaan sumber daya yang akan dilakukan oleh investor. Oke, next slide. Selanjutnya adalah the how atau implementasi. Ada 2 poin yaitu ada monetary unit dan juga economic entity. PT Anabatik Technologies Tbk menggunakan mata uang yaitu rupiah sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Namun untuk melakukan transaksi lain dengan negara asing, maka entitas menyesuaikan dengan kurs negara lainnya sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Anabatik Technologies Tbk telah memenuhi salah satu asumsi kerangka konseptual pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah economic entity. Economic entity yaitu laporan keuangan harus dijalankan dengan pembukuan yang terpisah antara pemilik dengan unit bisnis atau anak bisnis lainnya. Karena pembukuan laporan keuangan pada PT Anabatik Technologies Tbk tidak melibatkan aset pribadi pemegang saham. Dalam hal ini kami melakukan analisis terhadap catatan atas laporan keuangan dari entitas yang kami teliti. Dalam hal ini aspek monetary unit dan juga aspek economic entity telah dipenuhi oleh perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Deswina Mayangkinanti telah memaparkan materinya. Selanjutnya, presenter kedua, yaitu Indi Basitu Rahma, akan memaparkan mengenai isi dan substansi sekaligus analisis kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 1, 2, dan 14. Kepada Indi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kepatuhan serta isi dan substansi dari PSAK nomor 1, 2, dan 14.
Yang pertama di sini ada PSAK nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 1 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang menjelaskan tentang karakteristik atau kaidah tentang laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Nah, tujuan dari PSAK mengatur nomor 1 ini yaitu untuk menetapkan dasar laporan keuangan untuk tujuan umum atau disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Oke, di sini ada isi dan substansi PSAK nomor 1. Jadi, isi dan substansi PSAK nomor 1 ini mencakup seluruh komponen laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan lengkap, terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan mencakup penyajian sejumlah pos-pos berikut, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi, aset biologis, agrikultur, persediaan, dan lain-lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencakup laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, total laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Untuk laporan arus kas, di sini menyediakan dasar bagi penggunaan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu akun, yaitu aset lancar. Nah, di dalam PSAK nomor 1, entitas akan mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Kedua, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Dan yang ketiga adalah entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Oke, di sini ada analis kepatuhan perusahaan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Nah, dapat diketahui di dalam PSAK nomor 1 bahwa laporan posisi keuangan yang disajikan mencakup pos-pos yang ada di bukti gambar di bawah ini. Nah, menurut analisis kami, PT Anabatik Teknologi TBK sudah mematuhi aturan yang ada. Hal ini dibuktikan berdasarkan penyajian aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka panjang dan pendek disajikan secara terpisah. Nah, entitas juga melaporkan mengenai jumlah saham pada akun ekuitas, dan tak hanya itu, entitas juga melaporkan laporan keuangan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan di annual report, terbukti bahwa PT Analis TBK sudah mematuhi aturan yang ada. Entitas melaporkan aset lancar dan tidak lancar pisah, serta pajak tangguhan dan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Nah, kemudian entitas mengklasifikasikan aset lancar merupakan aset yang diperkirakan akan direalisasi, dimiliki untuk dijual dan digunakan dalam siklus operasi normal. Dan ini sesuai dengan penjelasan yang saya tadi jelaskan di isi dan substansi di PSAK nomor 1. Untuk selanjutnya di sini ada laporan laba rugi. Nah, PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa komponen yang terdapat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencakup laba rugi, total penghasilan lain, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan dalam hal ini menurut kami PT Anabatik sudah menerapkan dengan baik PSAK nomor 1. Nah, untuk selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas mencakup total penghasilan komprehensif selama periode berjalan. Nah, PT Anabatik Teknologi TBK mengungkapkan pos sesuai dengan ketentuan oleh PSAK nomor 1. Perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode mempresentasikan jumlah total penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis perusahaan. Entitas juga menyajikan informasi komparatif pada laporan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini ada laporan arus kas. PSAK nomor 1 itu mengatur bahwa arus kas memberikan dasar bagi pengelola laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas. Nah, PT Anabatik Teknologi sendiri sudah menerapkan aturan ini. Seperti aktivitas bisnis berhubungan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan pada laporan arus kas sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1. Dan selain itu, entitas juga menyajikan informasi secara komparatif pada laporan arus kas konsolidasian. Untuk CLK, entitas melaporkan CLK tepat di bawah laporan arus kas, di mana berisi informasi umum dan ikhtiar kebijakan akuntansi yang di dalamnya terdapat catatan lebih lengkap atas pos-pos yang ada dalam setiap laporan keuangan. Jadi kesimpulannya, PT Anabatik Teknologi TBK sudah mematuhi secara penuh PSAK nomor 1. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya laporan keuangan serta pos pendana yang telah disajikan oleh entitas.
Yang kedua di sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdapat dalam PSAK nomor 2. Tujuannya yaitu untuk digunakan dalam menyediakan pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan secara kas dan menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Di sini isi dan substansinya yaitu laporan arus kas mencakup dan melaporkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta arus kas dan secara kas. Nah, di sini ada pengertian aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan serta contoh-contohnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada analisis kepatuhan perusahaan. Nah, jadi sesuai dari isi dan substansi PSAK tadi, PT Anabalitik Teknologi Tbk sudah mematuhi peraturan tersebut. Contohnya karena dia menggunakan metode langsung dalam mencatat laporan arus kas. Dan entitas juga mengklasifikasikan arus kas dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan tentunya hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PESAK nomor 2. Nah, kemudian arus kas dan pendanaan dipengaruhi oleh pembayaran sewa operasi, dan pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas dan operasi. Nah, mengapa? Hal ini dikarenakan aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian bunga nilai. Kemudian disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Nah, kas dan secara kas PT Anabalitik Teknologi Tbk terdiri dari kas di tangan, kas di bank, dan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan. Jadi, kesimpulannya, PT Anabalitik Teknologi sudah mengimplementasikan dengan baik aturan yang terdapat dalam PSAK nomor 2. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian format serta pos laporan yang disajikan. Metode yang digunakan PT Anabalitik menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas. Tak hanya itu, isi dan substansi laporan arus kas serta catatan laporan keuangan mengenai arus kas sudah sesuai dengan aturan PSAK nomor 2. Untuk selanjutnya di sini ada PSAK nomor 14 yang mengatur mengenai persediaan. Jadi, tujuan PSAK mengatur ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, karena biasanya permasalahan pokok persediaan itu mengenai pententuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Untuk isi dan substansinya yaitu persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Nah, di sini di dalam isi dan substansinya terdapat beberapa pengertian, yaitu yang pertama, biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya yang timbul dalam sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Untuk persediaan meliputi barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali, contohnya barang dagang yang dibeli oleh pengecer dan dikuasai untuk dijual kembali. Di sini ada nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto sendiri memiliki pengertian yaitu kegiatan usaha normal, harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Dan di sini ada nilai wajar yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset. Di dalam isi substansi tersebut ini juga dijelaskan mengenai teknik pengukuran biaya seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Untuk rumus biaya sendiri ini secara umum tidak dapat dipertukarkan atau not ordinary interchangeable dan barang atau jasa dihasilkan dipisahkan untuk proyek tertentu dipertimbangkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Di sini ada analis kepatuhan perusahaan. Nah, sesuai dengan catatan atas laporan keuangan entitas, entitas menyatakan bahwa persediaan dicatat bersih sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan entitas ditentukan dengan menggunakan metode first in first out atau FIFO, dan nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Nah, penyelesaian persediaan usang ditentukan jika ada dan berdasarkan penilaian atas kondisi masing-masing persediaan pada akhir tahun dari PT Anabalitik Teknologi Tbk. Hal ini diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan PT Anabalitik Teknologi Tbk. Nah, kemudian di sini ada bukti dari
informasi mengenai persediaan itu sendiri. Jadi pada tahun 2020, Anabatik memutuskan untuk melakukan penghapusan persediaan dan piutang sebesar 241,38 miliar rupiah, serta penghapusan nilai aset tak berwujud sebesar 203,82 miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas aset, sehingga kedepannya perseroan dapat beroperasi dengan basis keuangan yang lebih kuat. Konsekuensinya, entitas mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 526,3 miliar di tahun 2020. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, entitas memutuskan untuk menghapus persediaan milik entitas induk dikarenakan persediaan tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan untuk proyek-proyek entitas induk selanjutnya. Jadi kesimpulannya, PT Anabatik Teknologi Tbk tahun 2020, entitas telah mengakukan pengungkapan yang sesuai dengan aturan pada PSAK nomor 14. Hal ini ditentukan dengan kesesuaian pengungkapan laporan keuangan mulai dari metode yang digunakan, yaitu metode FIFO, dan dalam hal pengungkapan presiden berdasarkan nilai realisasi bersihnya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Indi karena telah memaparkan PSAK nomor 1, 2, dan 14. Selanjutnya, untuk PSAK nomor 16 dan 19 akan saya jelaskan. Next slide. PSAK nomor 14 yaitu PSAK yang membahas tentang aset tetap. Aset tetap adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk memahami peraturan mengenai aset tetap. Di mana PSAK nomor 14 ini bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi terhadap aset tetap sehingga penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Next slide. Selanjutnya, isi dan substansi dari PSAK nomor 14, yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya ada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan ada umur manfaat. Umur manfaat adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau itu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Dari aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Depresiasi yaitu bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan. Beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi kecuali beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain, serta mengalokasikan jumlah pengakuan awal dan mendepresiasi secara terpisah setiap bagian tersebut. Next slide. Selanjutnya ada analisis kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 16. PT Anabatik Teknologi Tbk telah menerapkan kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 16. Ini dibuktikan yang pertama, pengakuan biaya perolehan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, entitas telah melakukan pencatatan aset tetap sesuai dengan yang ada pada PSAK nomor 16, yaitu tentang aset tetap. Hal ini didasarkan atas CALK PT Anabatik Teknologi Tbk yang menyatakan bahwa aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan itu termasuk biaya penggantian bagian aset tetap serta biaya tersebut yang terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya depresiasi. PT Anabatik Teknologi Tbk menerapkan bahwasanya penyusutan aset itu dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Dihitung dengan menggunakan metode garis lurus itu didasarkan terhadap estimasi umur manfaat ekonomis. Nah, penyusutan itu dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat. Yang pertama, bangunan dan prasarana itu umur manfaatnya 20-40 tahun. Terus perabot dan peralatan kantor itu umur manfaatnya 2-8 tahun. Kendaraan itu 3-5 tahun. Komputer 2-4 tahun. Dan peralatan sewa umur manfaatnya selama 4 tahun. Next slide. Selanjutnya,
kesimpulan dari analisis kepatuhan PT Anabati Teknologis Tbk pada PSAK nomor 16 yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan dari entitas, pengakuan aset tetap perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK nomor 16, di mana PT Anabati Teknologis Tbk itu mencatat aset tetap kecuali tanah dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Nah, PT Anabati Teknologis Tbk ini menggunakan metode garis lurus untuk menghitung nilai penyusutan aset tetapnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK nomor 19, yaitu aset tak berwujud. PSAK nomor 19 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang di dalamnya mengatur tentang perlakuan aset tak berwujud. Di mana tujuan dari PSAK nomor 19 ini sendiri yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Nah, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tersebut terpenuhi. Next slide. Nah, isi dan substansi dari PSAK nomor 19 yaitu pengakuan dan pengukuran. Aset tak berwujud diakui apabila kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dari aset tersebut. Terus biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Yang selanjutnya yaitu biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli yang sudah termasuk di dalamnya itu bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi. Seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Terus goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset. Selanjutnya pengakuan beban. Nah, pengeluaran aset atas aset tak berwujud diakui sebagai beban pada aset terjadinya kecuali jika dia pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan serta sesuatu yang tak berwujud tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset berwujud. Dan yang terakhir yaitu beban masa lalu tidak boleh diakui sebagai aset. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan. Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal evaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Next slide. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang analisis kepatuhan perusahaan. Aset tak berwujud dicatat sebesar 215,1 miliar, turun sebesar 52,8% dari catatan tahun 2019 sebesar 455,8 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian penurunan nilai terhadap software sebesar 199,8 miliar yang dibukukan pada 31 Desember 2020. Atas dasar catatan atas laporan keuangan PT Anabati Teknologis Tbk disebutkan bahwasannya aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diakui sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Next slide. Berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, kami tampilkan pada slideshow tadi buktinya aset tak berwujud dari PT Anabati Teknologis Tbk. Next slide. Nah, berdasarkan catatan atas laporan keuangan, aset tak berwujud dari PT Anabati Teknologis Tbk ini adalah termasuk perangkat lunak dan merek dagang yang memiliki masa manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi dan memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomi selama 2-10 tahun dan perangkat lunak yang memiliki taksiran umur manfaat ekonomi selama 8 tahun. Metode ini hal ini diukur secara metode garis lurus selama umur manfaatnya. Next slide. Nah, kesimpulan dari analisis kepatuhan perusahaan yang telah saya sampaikan tadi, berdasarkan catatan atas laporan keuangan dari entitas, sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK nomor 19. Disebutkan bahwa aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebagai biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jika hal tersebut terdapat pada laporan keuangan. Nah, aset tak terwujud itu yang dihasilkan secara internal tidak dikapitalisasi.
Sekian, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai Project Based Learning Analysis PT Anabatik Teknologi TBK. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan waktunya untuk menonton video kami. Selain itu, saya mewakili grup 3 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucap mengenai penyampaian kami tadi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi kami panjang lebar. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.